Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Zulfianti, kelas R8B Pendidikan Sejarah dengan NPM 2019 155000120. Yang terhormat Ibu Tuhoirul Trianjani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keilmuan dasar, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam beserta pemanfaatannya dan ekosistem. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Nah, dari sumber daya alam ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian menurut wujudnya, macam-macam dan persebarannya. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip koefisien. Dan yang terakhir itu menurut sifat dan proses pemulihannya dapat digolongkan. Yang pertama kita jelaskan tentang pengertian sumber daya alam itu adalah kekayaan alam baik benda mati maupun hidup, baik fisik maupun hayati, dan di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, sedangkan menurut wujudnya itu tergolong menjadi dua, yaitu ada hayati dan geologi. Nah, untuk hayati itu berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian menurut geologi berasal dari segala sesuatu yang ada di bumi, contohnya lahan, air, mineral, dan energi, dan lain-lain. Nah, berikutnya macam-macam dan persebarannya sumber daya alam. Itu juga terdapat dua poin. Itu ada secara fisik dan hayati. Nah, untuk fisik itu lahan, air, dan mineral tambang, bumi, gas alam, batu bara, logam, dan non-logam. Nah, kemudian untuk hayati itu ada nabati dan hewani atau flora dan fauna. Selanjutnya itu yang keempat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip koefisiennya. Usaha pemanfaatan sumber daya alam ini dengan memperhatikan dampak pada kelestarian lingkungan dan dapat menjaga efisiensi proses produksi untuk menghasilkan produk yang optimal. Kalau dalam pemanfaatan yaitu seperti ada hutan, lahan, mineral, air, dan energi. Kemudian yang kelima itu menurut sifat dan proses pemulihannya dapat digolongkan. Jadi di sini dapat ada 3 golongan. Ada golongan yang tidak dapat diperbarui, dan gabungan. Nah, untuk yang tidak dapat diperbarui itu dapat habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri. Contohnya seperti logam. Kemudian kalau yang dapat diperbarui itu jika habis lama-kelamaan akan kembali seperti semula dan dapat digunakan kembali. Contohnya seperti tanah dan air. Kemudian golongan yang terakhir itu golongan gabungan. Jadi golongan gabungan ini pada kondisi tertentu dapat diperbarui, pada kondisi lain tidak dapat diperbarui. Selanjutnya kita lanjut ke ekosistem. Di ekosistem ini saya akan menjelaskan sama seperti sumber daya alam itu ada pengertian, keseimbangan ekosistem, interaksi komponen, macam-macam ekosistem, dan komponen unsur-unsur. Nah, yang pertama apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup di dalam lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang poin kedua itu ada keseimbangan ekosistem, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada interaksi komponen. Interaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu interaksi komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi komponen populasi dan komponen antar individu. Selanjutnya macam-macam ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem buatan, yang kedua ekosistem darat atau bioma. Jadi ekosistem darat atau bioma ini itu terdapat di daerah yang memiliki sifat iklim dan tempat
Kalau bioma itu gurun, hutan, hujan tropis, taiga, tundra, dan ekosistem. Nah, yang ketiga itu ekosistem air, yaitu yang berada dalam laut, dalam terumbu karang, sungai, pantai, esturi laut, dan air tawar. Nah, yang kelima, yang terakhir itu poin komponen unsur-unsur. Nah, jadi komponen unsur-unsur ini terdapat 2 poin, yaitu ada biotik dan abiotik. Nah, untuk yang poin biotik itu prosuden atau tumbuhan atau konsumen hewan manusia, dan pengurai itu contohnya seperti jamur atau bakteri. Nah, untuk abiotik itu terdapat 2 faktor, yaitu faktor kimiawi dan faktor fisik. Nah, untuk faktor kimiawi itu contohnya seperti senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian faktor fisik itu ada angin, kelembaban, cahaya, suhu, topografi, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya ada